Yang gue hindarin sebenarnya masalah seks. Gue bukannya so suci ya, bukan. Lo lebih banyak butuhin makan 3 kali sehari daripada seks. Yang dulu biarin dulu gitu loh. Yang sekarang gue pengen nyoba gue berbuat baik di mata Tuhan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, sebelumnya gue pengen nyamain pandangan dulu. Semua agama ngelarang buat kita berzina. Kalau lo setuju, lo tonton terus. Kalau lo nggak setuju, lo nggak usah nonton. Hari ini gue pengen curhat banget gue. Jadi gue jatuh cinta sama gue patah hati at the same time. Gue nggak tahu how to explain it. Jadi kalau dari awal gue mikir gue kayaknya jatuh cintanya sama orang yang salah. Dan itu dateng setelah gue bikin vlog yang masalah gue ngomong gue nggak mau pacaran. Gue mikirnya kan, kok setelah gue ngomong kayak gitu langsung ada cewek yang deketin gue. Dan sebenarnya ini cewek gue kenal udah lama banget. Gue kenal dia udah dari 2 tahun lalu lah. Jadi dia umurnya masih 20-an. Dan itu beda umur kita jauh banget gitu loh. Karena gue bukan 20-an lagi, udah di atasnya banget. Dan awalnya gue ketemu dia ya kayak biasa lah. Dia juga ketemu gue biasa gitu loh. 6 bulan terakhir gue bilang sama supervisor gue butuh orang buat bantuin gue. Dan yang bisa ngebantuin gue bukan ngebebanin gue. Terus gue dikasih nih anak. Gue panggil dia si cantik. Dan dia suka kalau gue panggil si cantik. Aku putri cantik. I don't think so. Dia awalnya ngebantuin gue, terus curhat lah. Dia ngerasa hidupnya itu banyak masalah. Jadi curhat dia sama gua, masalah keluarganya, masalah semua lah. Udah akhirnya dia banyak-banyak nanya gua dari Indonesia, gua udah lama banget ngejomblo, segala macem. Mulailah dia ngomong ke gue juga nggak punya cowok. Gue nanggepinnya juga, gue pikir ya lu cantik ya nggak punya cowok, bentar lagi juga lu ada yang suka sama lu. Dan bukannya suka, ya banyak yang suka di company yang cowok-cowok ganteng. Gue cowok-cowok ganteng ngomongnya jadi kayak cowok-cowok ganteng. Iya banyak lah cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Gue bilang lu gampang, it's easy, nggak usah bingung lu sama kalau lu mau nyari cowok. Gue nggak mau nyari cowok yang tipe-tipe kayak gitu, dia bilang. Gue pengen yang bener-bener dicintain sama orang, dia bilang. Karena gue banyak cerita sama dia gitu loh. Kalau gue pernah jatuh cinta sama orang dan gue nggak bisa ngelupain dia buat nggak jatuh cinta gitu loh. Gue cerita sama dia. Nah terus dia bilang sama gue pengen ngerasain kayak gitu. Gue pengen dicintain sama orang yang nggak ada endingnya. Terus gue bilang sama dia, gimana gue bisa, sedangkan lu bilang sama gue aja lu pacaran paling lama 3 bulan. Gue bilang lu kalau pacaran paling lama 3 bulan ya siapa yang mau sama lu?
Dia bilang gue kalau pacaran selalu argue. Dan gue setiap kerja sama dia itu selalu yang namanya ribut. Bukan ribut ya, apa sih argumentasi, berargumen terus-terusan. Jadi kita beda pendapat terus gitu loh masalah kerjaan. Gue bilang gue kerja sama lu argumen terus gini. Kalau apa, gue pernah bercandain sama dia, gue kalau kerja sama lu argumentasi terus, berargumen terus sama lu, gue nggak bakalan gue mau punya cewek kayak lu. Capek ngurusin berantem terus. Dia bilang kalau kerja sama hubungan apa, sama urusan pribadi beda lah. Gue bilang ya sama aja lu, sifat lu kayak begitu. Gue bilang sifat gue juga kayak begini. Gue nggak bisa dibantah kalau kalau kerjaan gue bener, gue nggak bisa dibantah gitu loh. Pasti gue kejar terus kalau emang gue bener gitu. Kok kayaknya tanpa belok-belok sih sekarang ya. Udah akhirnya dia bilang lah, gue butuh cowok, gue butuh punya cowok. Ya nggak secepat itulah kalau lo butuh cowok. Nggak, gue pengen banget gue pengen banget gue punya cowok. Dia bilang, ya kan punya cowok nggak berarti lo ketemu orang terus langsung lo bisa suka sama dia. Ya terus gue bilang sama dia kan, itu cowok itu yang suka sama lo itu. Terus dari gue ngomong kayak gitu, langsung dia nyamperin gue, langsung meluk gue. Gue bilang, lo kenapa meluk gue? Dia bilang biar dia tahu kalau gue gak suka sama dia. Tapi kan gue mikirnya jadi aneh-aneh sama lo. Gue bilang no. Dia bilang it's okay. Enggak lah, gak oke buat gue. Udah, jadi setiap ada tuh anak, kalau misalnya dia deket gua, langsung dia meluk gua. Terus gue bilangin sama dia kan, lu nggak boleh meluk gua sembarangan kayak gitu. Gue bilang masalah agama, gue ya omongin lah dikit-dikit. Nggak usah meluk, megang tangan aja nggak boleh. Terus dia bilang, gua nggak ngelihat salahnya, gua nggak bisa ngelihat salahnya. Gue bilang orang kalau belum tahu emang susah sih buat ngejelasin ya. Jadi lu mesti belajarnya emang mesti dari bawah banget. Jadi lu bisa ngerti apaan yang boleh buat gua dan nggak boleh buat gua. Dia bilang oke, next time gua nanya lo kalau misalnya gua mau meluk lo. Jadinya mulai itu dia nggak selalu lah dia nggak selalu langsung meluk gua. Jadinya dia nanya dulu gitu, gue mau meluk lu boleh nggak? Gue susah juga sih gue mau bilang jangan gitu. Gue suka banget sama dia, gue suka. Jadinya gue mau bilang jangan itu, mulut gue nggak bisa ngomong. Makanya gue bilang, gue jatuh cinta tapi gue patah hati juga pada saat yang sama. Gue bukannya nggak mau nyoba ngejalanin sama dia, cuma dari beda umur yang jauh aja, gue udah mikir susah buat nyatuin itu, susah. Dia udah mulai ngomong kalau nggak suka motor, bahaya. Gue bilang ya emang bahaya sih. Cuman gue bilang gue gak bakalan gue jual. Terus dia nanya gue, walaupun ada orang yang pengen sama elu dan elu gak bisa ngelepasin motor. Gue bilang bukannya gue gak bisa ngelepasin motor. Kalau motor terserah gue kapan gue mau ngelepasinnya. Kalau misalnya ada orang lain yang suka sama gue, bukannya tergantung gua kapan gua mau ngelepasin dia, enggak. Gua nungguin kapan dia mau ngelepasin gua. Gua suka sama dianya nggak biasa.
gue bakalan mikir gue korbanin apapun juga buat dia gitu loh, sampai gue mikirnya ke situ. Dan gue nggak mau kayak begitu. Buat saat ini gue nggak tahu lah kayak gimana. Dan sekarang dia lagi vacation 1 bulan ke rumah orang tuanya. Gue nih kayak begini ya, di tempat kerja nggak ada dia, itu berasa emang. Ya gue tahu ini cinta beneran udah. Tapi gue nggak mau juga gue maksain diri gue untuk ngelepasin dia atau untuk semakin jatuh ke dia. Jadi dia beberapa kali dia ngajak gue keluar, ada aja gitu alasannya. Anterin gue beliin sepatu dong. Gue mikir lah, lo nggak bisa pergi sendiri gitu kan. Bukannya gue nggak mau. Gue kalau udah nganterin udah kayak begitu, udahlah abis gue, udah nggak bisa. Gue udah nggak bisa mikir jernih, gue udah nggak bisa. Gue lemah sama perempuan, gue lemah. Gampang terbawa suasana gue. Jadi sekarang ini gue mau lihat dia. Paling nggak 3 bulan ke depan lah. 3 bulan ke depan dia ke gue kayak gimana, baru di situ gue baru bisa mutusin gue harus gimana. Gue udah gila. Aku gila. Aku gila. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.